Hai, kembali lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Eni. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis jerawat. Kali ini saya akan memberikan tips seputar sabun wajah yang cocok untuk kulit berjerawat. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa sih sabun wajah itu. Sabun wajah itu adalah kemasan bilas, yaitu kosmetik yang bersifat untuk membilas atau membersihkan kotoran. Nah, apakah diperlukan bahan aktif yang selain berfungsi untuk membersihkan kotoran itu, dan bagaimana efek sampingnya? Jadi sabun itu fungsi awalnya adalah untuk membersihkan minyak sehingga terbebas dari bakteri, virus, jamur yang menempel ke wajah. Nah, wajah itu kan memang selalu berusaha untuk memproteksi dengan membentuk namanya mantel asam. Nah, mantel asam ini adalah pelindung alami di kulit, di mana dia akan berfungsi apabila ada kotoran yang berisi juga bakteri, virus, jamur sehingga bisa menyerang ke dalam kulit. Nah, kotoran yang menempel tadi itu akan dihapus dengan kemasan sabun ini untuk menghilangkan sisa-sisa debu yang menempel. Tetapi sabun ini apabila berisi over bahan aktif atau yang bersifat mengiritasi, hasilnya bukannya membentuk mantel asam, tetapi justru akan menghilangkan lapisan pelindung karena bersifat basah dan akan membuat kulit menjadi kering. Nah, bagaimana sih sabun buat kulit berjerawat? Yang pertama, kita tadi membahas komedo ya. Komedo itu merupakan sumbatan, maka sabun yang digunakan memang sebaiknya mengandung bahan aktif yang bersifat untuk keratolitik atau mengelupaskan dalam istilah yang ringan, pengelupasan ringan karena dia tersumbat. Sabun yang untuk komedo itu sabun yang mengandung salisilat. Kemudian apabila kulitnya cenderung berminyak, maka kita berikan misalnya tea tree oil, kemudian juga citric acid, itu bersifat supaya kulitnya lebih berkurang minyaknya dan bisa cepat keluar sumbatannya. Tapi kalau kita menggunakan sabun itu tidak boleh dibiarkan di atas permukaan kulit terlalu lama karena akan merusak. Sabun itu bersifat basah, sedangkan kulit pH-nya netral dan kita punya lapisan mantel asam, sehingga apabila kita berikan sabun yang bersifat basah maka akan menjadi kering kalau kadar basahnya itu terlalu tinggi. Nah, kalau ada kulit yang bersifat komedo tadi, sabun itu bisa bersifat untuk menghilangkan debu, juga ada sabun yang bersifat untuk menghilangkan kosmetik atau make up yang menempel. Pada kulit yang berjerawat, kita butuh double cleanser kalau menggunakan kosmetik sehari-hari. Karena apabila kita tidak menggunakan double cleanser atau istilahnya itu pembersihan 2 kali, maka akan memberikan efek sumbatan yang lebih besar karena masih dalam kondisi belum bersih dan masih ada sumbatan. Apa sih double cleanser itu? Itu adalah pembersihan yang bersifat minyak karena akan menghapus kosmetik yang tahan air tadi atau waterproof. Kemudian baru kita bilas dengan sabun yang bersifat berbahan dasar air karena memang dia akan menghapus sisa minyak yang terdapat pada oil yang kita gunakan sebagai pembersih di awal tadi. Jadi kalau kalian memakai make up yang ada foundation kemudian bedak padat, memang kita harus menggunakan istilahnya itu pembersih make up yang bersifat minyak. Tapi kalau kulitnya berjerawat maka kita berikan sabun untuk menghapus sisa minyak pada oil cleanser tadi. Kemudian kalau kita mempunyai akne yang bersifat meradang, maka kita tidak boleh menggunakan sabun yang bersifat mengelupaskan atau keratolitik atau yang berisi bahan aktif salisilat tadi. Nah, sabun itu
bersifat menenangkan, misalnya sabun yang mengandung aloe vera, kemudian mengeringkan seperti tea tree oil ya. Kemudian sabun yang bersifat istilahnya itu untuk melakukan soothing effect atau mendinginkan, misalnya pada sabun yang Central Asiatica itu juga ada. Tapi kandungan atau persentase bahan aktif di sabun tidak boleh terlalu tinggi karena justru akan mengeringkan kalau dia over persentase. Kemudian sabun yang ada di pasaran tuh juga banyak klaim bahwa sabun bisa menyembuhkan jerawat. Nah, sekarang kontennya itu adalah jerawatnya seperti apa. Jangan merasa bahwa jerawat yang sudah meradang bisa sembuh dengan sabun, tidak bisa. Sabun itu hanya akan mempunyai efek yang besar kalau sifatnya masih kulitnya berminyak atau kulitnya mengandung jerawat yang bersifat komedonal tadi, atau ada komedo atau penyumbatan. Nah, jerawat yang bersifat meradang itu kita tidak boleh menggosok. Kalau di sifat komedonal kita boleh menggosok pelan-pelan. Nah, kemudian pada saat sebelum pakai sabun sebaiknya kita kompres dulu atau kita basuh dengan air hangat supaya pori-pori membuka. Setelah air hangatnya itu kita basuhkan, baru kita masak pelan-pelan supaya debu itu juga sempurna dan lebih rileks wajahnya. Kemudian kalau setelah dimasak maka kita bilas kembali dengan air hangat, kemudian baru air dingin, sehingga sisa sabunnya bisa lebih sempurna untuk hilang. Terus ada juga yang setelah menggunakan sabun menggunakan toner, kemudian menggunakan serum. Nah, pada kulit yang berjerawat bersifat meradang tidak boleh kita gunakan pembersihan seperti tadi. Kalau dia bersifat meradang, jangan gunakan air hangat, jangan dimasak, tapi cukup diusapkan, kemudian dihapus, dan kita gunakan kembali seperti pembersih yang bersifat untuk menghapus lebih dalam. Itu tadi kan saya sebutkan ada oil cleanser, tapi harus dihapus juga dengan toner. Jadi kalau mau bersih lebih tuntas, memang di awal-awal kita berikan dulu pembersih yang bersifat minyak untuk menghapus makeup. Nah, sekarang sabun kalau terasa lebih kering di wajah apabila sudah selesai menggunakan sabun, itu berarti lapisan mantel asam kita tuh hilang. Nah, itu jangan sampai terjadi. Apabila kita mengalami seperti itu, tinggalkan sabun tersebut dan atau jangan terlalu lama memaparkan permukaan kulit dengan sabun. Karena hasilnya justru akan membuat kulitnya jadi cracking, kemudian mudah timbul berbagai macam penyakit kulit seperti alergi, gatal-gatal, kemerahan, menjadi lebih sensitif. Nah, kemudian kalau pada kulit yang sudah berusia atau sudah kering kemudian muncul jerawat, apa yang dilakukan? Memang sabun yang bersifat gentle cleanser atau pH-nya yang lebih rendah atau tidak begitu basah itu yang kita pilih. Jadi sabun yang terlalu tinggi basah itu efeknya pasti akan mengeringkan kulit. Tapi kalau kulit kering berkomedo, kita harus pilih sabun yang lembut, kemudian memang mempunyai zat aktif untuk mempercepat pengelupasan tadi, misalnya kayak salisilat, kemudian juga citric acid tadi. Tapi kalau kulitnya sangat berminyak, kita boleh menambahkan atau memilih sabun yang mengandung tea tree oil lebih tinggi kadar zat aktifnya itu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan teratur Pak, bangun tidur, kemudian sore, pada saat mandi sore, kemudian kalau kita pergi lagi baru kita hapus dengan sabun lagi, itu akan lebih baik. Karena kalau mau tidur itu saatnya kita memperbarui sel-sel sehingga kondisi sel-sel kita harus bersih. Kalau kondisi wajah itu masih tersumbat, maka akan menghambat regenerasi sel kulit kita. Apalagi kalau berjerawat tidak digunakan sabun pada saat sebelum tidur, hasilnya pasti pagi harinya akan lebih breakout atau lebih banyak peradangan terjadi dan akan lebih banyak komedo yang muncul. Itu hasilnya kalau kita malas atau tidak konsisten merawat wajah kita. Nah, itu tadi tips seputar sabun wajah untuk kulit berjerawat. Semoga setelah menonton video ini
Anda dapat menentukan jenis sabun yang tepat untuk kulit berjerawat. Jika masih ada pertanyaan, boleh dong komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni selanjutnya. Salam cantik dan sehat.